Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Nabila Disha Putri dan teman saya Feladini Yuniasari. Sini kami akan membahas materi audit dengan judul tahapan audit, yaitu mengidentifikasi resiko, menilai resiko, menanggapi resiko, dan melaporkan resiko. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tahapan audit. Tahapan audit. Menurut Tuana Kota 2015, bahwa proses audit terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu penilaian resiko, risk assessment, menanggapi resiko, risk response, dan pelaporan, yaitu reporting. Kemudian ada mengidentifikasi resiko. SA 2110 mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material, menunjukkan bahwa auditor harus menilai resiko kesalahan penyajian material pada 2 tingkat. Tingkat pertama yaitu tingkat laporan keuangan dan tingkat kedua pada asersi. Kemudian masuk pada pembahasan penilaian resiko atau risk assessment. Prosedur penilaian resiko dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Nah, langkah utama dalam tahap audit pertama terdiri atas berikut ini, yaitu memutuskan untuk menerima jika penugasan atau perikatan audit pertama, melanjutkan jika penugasan atau perikatan audit yang kedua. Kemudian merencanakan audit. Langkah kedua dalam perencanaan audit adalah menentukan materialitas, menjadwalkan pertemuan dengan tim audit. Kemudian membangun strategi audit menyeluruh, di mana tujuan penilaian resiko untuk mengidentifikasi potensi salah saji di tingkat laporan keuangan dan asersi akibat kecurangan dan kesalahan. Langkah ketiga ini dapat dijelaskan dalam identifikasi penilaian risiko bawaan, identifikasi penilaian risiko pengendalian, mengomunikasikan kekurangan yang ditemukan sebagai hasil pelaksanaan prosedur risiko. Dan yang terakhir itu ada dokumentasikan temuan perubahan atas rencana audit semula. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu menanggapi resiko atau risk response. Tujuan menanggapi resiko adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai resiko yang dinilai. Hal ini dapat dicapai dengan merancang dan mengimplementasi tanggapan yang tepat terhadap resiko salah saji yang dinilai pada tingkat laporan keuangan maupun asersi. Auditor melakukan pendekatan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, menangani setiap risiko yang dinilai secara bergantian sesuai dengan sifatnya. Misalnya ketika perekonomian sedang menurun, dan dengan merancang tanggapan audit yang tepat dalam bentuk prosedur audit yang selanjutnya. Yang kedua itu ada menangani setiap risiko yang dinilai sesuai dengan materialitas dari area laporan keuangan atau disklosur yang terkena dampak risiko tersebut. Auditor kemudian merancang tanggapan dalam bentuk prosedur audit selanjutnya yang tepat. Kemudian ada memulai dengan daftar prosedur audit baku untuk setiap area laporan keuangan dan asersi material dan membuat penyesuaian, yaitu menambah, memodifikasi, dan mengimplementasi prosedur untuk merancang tanggapan yang tepat terhadap risiko yang dinilai. Langkah awal untuk merancang tanggapan audit yang efektif adalah dengan membuat daftar risiko yang telah dinilai dan dikembangkan pada akhir tahap penilaian risiko. Selanjutnya, tanggapan menyeluruh, yaitu risiko yang persuasif pada tingkat laporan keuangan, seperti kelemahan lingkungan pengendalian atau potensi terjadinya kecurangan yang dapat berdampak terhadap banyak asersi. Ditangani melalui rancangan dan implementasi tanggapan menyeluruh oleh auditor. Kemudian ada pelaporan atau reporting. Melaporkan laporan keuangan sesuai dengan International Standard dan Auditing atau ISA sesuai dengan temuan auditor.
Mengevaluasi bukti audit yang telah dikumpulkan dan membuat laporan adalah tahap terakhir dari proses audit ini. Konsep-konsep utama yang relevan dengan tahap ketiga proses audit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada peristiwa kemudian, yang kedua itu ada kesinambungan usaha, yang ketiga itu ada mendokumentasikan pekerjaan audit, yang keempat itu ada merumuskan opini auditor, dan yang terakhir itu ada komunikasi dengan Task Charge with Governors atau TCWG. Baiklah, itu saja yang materi dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Banyak kurangnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.